tentang Sirah Nabawiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang masuk Islamnya sahabat Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang bagaimana kaum muhajirin yang ada di Habasyah, mereka berdialog dengan Raja Habasyah. Pada waktu itu orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke Habasyah, mereka diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika diajak bicara, diajak dialog oleh Raja Habasyah. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir. Sebelum kita mulai, sedikit pertanyaan. Pertama untuk mana Fahri? Fahri mana Fahri? Fahri Rijal. Mana Fahri Rijal tuh? Nah, siapa nama Raja Habasyah yang berdialog dengan Ja'far bin Abi Thalib waktu itu? Gak usah dikasih tahu sekitarnya. Hah? Siapa? Lupa. Fahri, Fikri, mana Fikri? Fikri. Nah, siapa nama Raja Habasyah yang diajak dialog, yang berdialog dengan Ja'far waktu itu? Gak tahu. Gak tahu atau lupa? Lupa. Fahri, Fikri, Fauzan. Mana Fauzan? Siapa nama Raja Habasyah yang waktu itu berdialog dengan Ja'far? Hah? Ashamah. Antum tahu atau dikasih tahu? Tahu. Ashamah. Raja Habasyah waktu itu namanya adalah Ashamah. Kata Rasulullah SAW, beliau adalah seorang raja yang adil. Seorang raja yang adil. Meskipun pada waktu itu Ashamah atau Raja Habasyah ini adalah seorang Nasrani, seorang pemeluk agama Kristen. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk Ihsan. Ihsan. Double S. Gelar Raja Habasyah apa? An-Najasyi. Gampang ya? Kalau gelar Raja Romawi? Hah? Poho deui. Siapa? Tahu atau lupa? Nggak tahu, nggak tahu. Tip. Ihsan. Sekarang Ihsan, Ustadz 2, mana Ihsan? Nah. Gelar Raja Romawi apa? Nggak tahu. Ihsan, Ihsan. Siapa lagi yang? Oh ya, Ikhwan Aji. Mana Ikhwan Aji? Nah. Apa gelar untuk Raja Romawi? Hah? Nggak tahu. Itu aja tuh, Hakim. Apa Hakim? Hah? Apa? Heraklius. Itu namanya, gelarnya. Namanya. Hah? Nggak usah tahu? Nggak. Mana nih yang nilainya gede Sirah? Syafiq, mana Syafiq? Nah. Apa gelar Raja Romawi? Nggak tahu. Coba mana ya? Ukasha, mana Ukasha? Nah, apa? Nggak tahu? Hah? Pertanyaannya tahu? Tahu. Apa gelar Raja Romawi? Nggak tahu. Zayan? Nggak tahu. Ahdan? Kaisar. Gelar Raja Romawi itu Kaisar. Gelar ini diambil dari nama salah seorang Raja Romawi terkenal, yaitu Julius Caesar. Ya, Julius Caesar. Nah sekarang gelar Raja Persia, Hammam. Apa gelar untuk Raja Persia? Hah? Lupa. Sufyan, mana Sufyan? Nah, tahu? Belum tahu? Kan sudah kita lewati. Sufyan nggak tahu? Sufyan nggak tahu. Naik ke atas. Fikri. Fikri Ulya. Kisro. Kisro adalah gelar untuk setiap raja Persia.
Istilah Kisra diambil dari nama salah satu raja Persia yang terkenal. Jadi Kisra, Kaisar itu asalnya nama raja. Ya, Kaisar, Julius Caesar. Kisra dari nama salah seorang raja terkenal Persia. Namanya apa? Kisra. Kalau orang-orang luar nyebutnya Khosrow. Ya. Jadi, jangan sampai lupa. Nah, waktu itu Raja Habasyah mengajak dialog Ja'far bin Abi Thalib. Ditanya, ya, alasan kenapa datang ke Habasyah? Kenapa kalian pindah dari kampung halaman kalian, jauh-jauh datang ke sini? Dijawablah oleh Ja'far. Alasan kenapa mereka hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian pada waktu itu, setelah menjawab pertanyaan tersebut, Raja Habasyah Ashama bertanya kembali kepada Ja'far. Coba, ya, bacakan untuk kami apa yang dibawa oleh laki-laki yang kau sebut sebagai nabi itu. Maka pada waktu itu Ja'far membacakan beberapa ayat. Dari surat apa, Nasir? Hah? Surat apa? Apa yang dibaca oleh Ja'far waktu itu? Surat apa? Nah, kasih clue. An-Najasyi kan Kristen. Ya. Nah, berarti yang dibacanya adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah yang ada hubungannya dengan agama Nasrani. Surat apa itu? Hah? Surat apa? Enggak jelas. Hah? Al-Waqiah? Al-Bayyinah, bukan. Itu aja tuh. Nazar. Surat apa itu? Gak tahu. Jamil, mana Jamil? Surat apa itu Jamil? Hah? Surat Al-Kafirun, bukan. Yoga, surat apa itu? Gak tahu. Abi, surat apa Bi? Hah? Apa? Dikasih tahu Mas Sofwan. Surat apa? Gak tahu. Siapa sih orang-orangnya nih? Fadil, surat apa Fadil? Gak tahu. Mikail, surat apa? Tadi nunjuk di tangan. Oh, tahu surat apa? Gak tahu. Kanaka, surat apa? Gak tahu. Hafiz, surat apa? Allahu a'lam. Akrom, mana Akrom? Surat apa Akrom? Mana Akrom? Hah? Surat apa? Gak tahu. Faza, surat apa? Gak tahu. Faiz, surat apa? Surat apa yang dibaca oleh Ja'far di hadapan An-Najasyi waktu itu? Gak tahu. Gak tahu. Reza, surat apa? Gak tahu. Haikal? Hah? An-Nasr belum turun waktu itu. Bukan. Siapa yang tahu? Oh itu tuh. Kalau Satria sering ditanya. Itu tuh siapa tuh? Siapa namanya? Kok lupa lagi. Fathan. Surat apa? Surat Maryam. Antum dikasih tahu atau tahu? Tahu. Surat Maryam. Awal-awal surat Maryam. Di situ dibicarakan tentang Maryam, tentang lahirnya Nabi Isa, tentang Nabi Zakaria, dan seterusnya. Nah, pertanyaan terakhir. Hijrah ke negeri Habasyah itu terjadi pada tahun berapa kenabian? Hafid. Tahun ke-6 dari kenabian. Tahun keberapa? Siapa tuh di belakang bagus? Rofi. Nah, Rofi. Ini yang paling gede nih nilainya. Tahun berapa Rofi? Bagus nunduk sedikit, nggak kelihatan. Nah, tahun berapa hijrah ke negeri Habasyah teh? Tahun kelima apa? Kenabian. Tahun kelima kenabian. Hafid, dicatat Hafid. Tahun kelima kenabian. Waktu itu bulan apa berangkatnya dari Mekah? Rofi, masih Rofi. Bulan Zulhijjah? Kan.
Haidar bulan apa Haidar? Haidar kelas 1. Gak ingat. Siapa yang ingat bulan apa? Siapa yang ingat bulan apa? Oh ini nih jarang. Azam namanya Ahmad. Bulan apa? Antum lihat ya. Lihat catatan. Lihat catatan. Oh ya udah nggak usah, nggak jadi. Antum lihat catatan. Zayan lihat catatan. Bulan apa? Bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Kenapa bulan Rajab? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Siapa yang tahu alasannya? Kenapa bulan Rajab? Kenapa sahabat Utsman dan beberapa orang sahabat Rasulullah lainnya berangkat ke Habasyah, hijrah ke negeri Habasyah bulan Rajab, tahun kelima dari tahun kenabian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Nggak ada. Satria, mana Satria? Tahu alasannya? Hah? Tahu? Kurang tahu. Bulan Muharram. Oh iya bulan Haram. Karena bulan Rajab itu adalah bulan haram. Bulan-bulan salah satu dari bulan-bulan haram. Orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab lainnya, mereka di bulan-bulan haram, mereka menahan diri dari menyakiti musuh-musuh mereka. Mereka menahan diri dari menyakiti musuh-musuh mereka karena itu adalah bulan haram. Mereka memuliakan bulan haram. Mereka muliakan bulan haram. Nah, ini pembahasan terakhir kita pada waktu itu. Yang tadi bisa jawab, nanti ambil hadiahnya ke koperasi ya. Bilang hadiah kajian sirah. Bilang ke Ami Abu Haidar, nanti ditandain. Ya, ambil hadiahnya ke koperasi. Baik, berikutnya. Malam hari ini kita akan membahas secara khusus, ya, secara khusus sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita akan bahas secara khusus sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah juru bicara sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka ada di Habasyah. Ketika diminta oleh Raja Habasyah untuk apa? Dialog, ditanyain ini dan itu. Nah, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perlu antum ketahui baik-baik, ana pribadi atau mungkin antum juga mungkin bakal jarang nemuin ada kaum muslimin menamai anak mereka itu dengan nama Ja'far. Nama Ja'far kan terkenal tuh. Tapi kita dapati kayaknya jarang kaum muslimin sekarang ini menamai anak-anak mereka dengan nama Ja'far. Dan itu antum bisa buktikan, coba cari. Antum punya teman namanya Ja'far? Punya teman namanya Ja'far? Antum cari. Kenapa? Karena memang nama Ja'far ini bagi sebagian pihak sudah dicap sebagai nama orang yang jelek. Ya. Ja'far itu dilukiskan sebagai apa? Sosok yang culas, laki-laki culas. Laki-laki culas, kemudian punya hasad yang ini dan itu. Nah, padahal sebenarnya Ja'far ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Beliau juru bicara sahabat-sahabat muhajirin yang ada di negeri Habasyah. Dan beliau sekali lagi adalah sepupu Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib seperti namanya, beliau adalah putra Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Rasulullah. Karena beliau putra Abu Thalib, berarti apa? Beliau Ja'far adalah sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Berarti apa? Masih satu keluarga dengan Rasulullah. Sehingga Ja'far sama-sama berasal dari kabilah Bani Hashim. Sama-sama berasal dari kabilah Bani Hashim. Ja'far bin Abi Thalib al-Hashimi. Kemudian bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah pada sosok Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama kakek Rasulullah? Fahri? Hah? Syaibah. Ada yang lain? Syaibah apa namanya? Syaibah? Kemarin ada tuh kelas 1 jawabnya Syaibah apa gitu. Syaibah siapa? Syaibatul Hamdi. Ya. Syaibah atau Syaibatul Hamdi. Jadi ketemu nasabnya dengan nasab Rasulullah pada apa? Abdul Muttalib, kakek mereka. Ya. Bertemu nasabnya dengan kakek di sosok kakek mereka Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamdi. Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Ja'far radhiyallahu anhu
Beliau ini punya kunyah Abu Abdillah. Beliau punya kunyah Abu Abdillah. Ya, beliau punya kunyah Abu Abdillah. Sekarang kita kembali lagi. Jadi Ja'far kunyahnya Abu Abdillah. Ja'far bin Abi Thalib. Ayahnya Abu Thalib adalah paman Rasulullah. Ya. Paman Rasulullah. Abu Thalib ini punya 4 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Thalib. Yang kedua namanya Aqil. Yang ketiga namanya Ja'far. Beliau sahabat yang kita bahas. Yang keempat namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib, paman Rasulullah punya 4 orang putra. Ya, punya 4 orang putra. Kemudian, dari 4 orang putra ini, yang masuk Islam pertama kali adalah Ali. Yang masuk Islam pertama kali adalah Ali. Setelah itu adalah Ja'far. Ya, setelah itu adalah Ja'far. Dan terakhir adalah Aqil. Ya. Sementara Thalib ini meninggal dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah ya, dari diwafatkan sebagai orang kafir. Kita berharap kita diwafatkan sebagai orang-orang Islam. Jadi Ali yang pertama masuk Islam, kemudian Ja'far, kemudian Aqil. Nah, uniknya Aqil ini 10 tahun lebih tua daripada Ja'far. Aqil 10 tahun lebih tua daripada Ja'far. Ja'far 10 tahun lebih tua daripada Ali. Jadi beda usia mereka 10 tahun 10 tahun. Aqil, Ja'far, Ali. Sehingga apa? Dari 3 orang ini yang paling tua adalah Aqil. Yang paling muda adalah Ali. Tetapi yang paling pertama masuk Islam adalah Ali. Yang terakhir kali masuk Islam adalah Aqil. Ya. Lihat nih bedanya. Ali yang pertama, yang kedua Ja'far, yang ketiga Aqil yang masuk Islam. Tapi secara usia ini lebih tua daripada ini lebih tua daripada ini. Nah, kembali ke Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam, ya, masuk Islam setelah 25 orang masuk Islam. Jadi Ja'far ini termasuk di antara sahabat Rasulullah yang masuk Islam pertama-tama. Tetapi di urutan setelah 25 orang. Jadi 25 orang masuk Islam dulu nih. Ali, Abu Bakar, Khadijah dan seterusnya. Nah, setelah 25 orang masuk Islam, barulah kemudian masuk Islam Ja'far. Barulah masuk Islam kemudian siapa? Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini tentang Ja'far dan keluarganya. Tentang Ja'far dan keluarganya. Oke, sebelum kita lanjut, Fatir, siapa nama Abu Thalib? Pertanyaan paling gampang. Siapa nama Abu Thalib? Kemarin itu pertanyaan Abu Thalib itu siapa namanya, semuanya pada jawab bisa. Kecuali yang jawabnya iya, itulah. Siapa nama Abu Thalib, paman Rasulullah? Hah? Siapa nama Abu Thalib? Khairus? Apa? Abdul Manaf. Abu Thalib namanya Abdul Manaf, bukan Imron. Kita hapus ya. Nah, dicatat ya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam setelah 25 orang masuk Islam. Setelah itu beliau radhiyallahu anhu ikut hijrah ke negeri Habasyah. Ikut hijrah ke negeri Habasyah dengan istri beliau. Jadi Ja'far pada waktu itu sudah menikah. Istri beliau namanya Asma. Begitu. Istri beliau namanya Asma bintu Umais. Ya. Asma bintu Umais ini berasal dari kabilah Bani Khos'am, sehingga di belakang namanya ada Al-Khos'amiyah. Khos'am, Bani Khos'am itu adalah nama satu kabilah yang mereka ini tinggal di daerah antara Mekah dan Yaman. Asma bintu Umais Al-Khos'amiyah. Jadi ini Quraisy, ini bukan Quraisy.
Nah, Asma bintu Umais waktu itu juga udah masuk Islam. Sehingga mereka suami istri sama-sama Muslim dan Muslimah. Ketika Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat beliau untuk hijrah ke negeri Habasyah, mereka berdua awalnya nggak ikut. Mereka nggak ikut rombongan pertama. Nah, mereka baru berangkat pada gelombang kedua. Mereka ini ada di rombongan kedua ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah, pada waktu itu Asma melahirkan 3 orang putra. Asma melahirkan 3 orang putra. Yang pertama namanya adalah Abdullah. Karena namanya adalah Abdullah, maka Ja'far kunyahnya siapa? Abu Abdillah. Karena putra pertamanya bernama Abdullah, maka Ja'far berkunyah dengan Abu Abdillah. Kemudian yang kedua, putra yang kedua bernama Aun. Ya, Aun. Kemudian putra yang ketiga dikasih nama dengan nama Muhammad. Nah, inilah putra-putra Ja'far dari istri beliau yang bernama Asma bintu Umais. Ya. Nah, ini mereka semua lahir di negeri Habasyah. Abdullah, Aun, dan Muhammad. Abdullah, Aun, dan Muhammad lahir semua di negeri Habasyah. Mereka sekeluarga tinggal di negeri Habasyah. Sampai tahun ke-6 Hijriah. Nah, ketika tahun ke-6 Hijriah, di negeri Habasyah waktu itu terjadi apa? Pergolakan politik. Terjadi keributan. Ada upaya untuk menggulingkan kekuasaan Raja Habasyah waktu itu. Jadi Raja Habasyah waktu itu Ashama, seorang raja yang adil, pengen digulingkan, pengen direbut kekuasaannya. Maka terjadilah apa? Pergolakan, terjadilah keributan waktu itu. Nah, sang raja Ashama pada waktu itu nggak mau sahabat-sahabat Rasulullah ini kena imbas. Kenapa? Kena getah dari keributan yang ada di negeri Habasyah. Nggak mau mereka ini terluka. Akhirnya apa? Oleh Ashama, sahabat-sahabat Rasulullah itu difasilitasi, disediakan sarana untuk apa? Untuk pulang kembali ke Jazirah Arab. Maka waktu itu disediakan 2 kapal. Sahabat-sahabat Rasulullah yang waktu itu ada di negeri Habasyah, ditambah sahabat-sahabat Rasulullah yang baru datang dari negeri Yaman, mereka kemudian apa? Pergi dari negeri Habasyah ke Jazirah Arab menggunakan kapal-kapal yang disediakan oleh Raja Habasyah Ashama. Berangkatlah mereka, berlayarlah mereka, sampai kemudian mereka tiba di Madinah. Mereka tiba di Madinah itu tahun ke-7 Hijriah. Ternyata ketika mereka sampai di Madinah, mereka mendapati Rasulullah dan 1.400 orang sahabat, mereka sedang berada di Khaybar, hendak menaklukkan Khaybar. Khaybar ini apa? Markas pusat orang-orang Yahudi yang tidak jauh dari kota Madinah. Jadi waktu itu Rasulullah sudah pergi ke Khaybar, menaklukkan Khaybar, sehingga apa? Ja'far dan rombongan dari Madinah mereka langsung pergi ke Khaybar. Pengen ketemu sama Rasulullah. Ketika sampai di Khaybar, ternyata apa? Rasulullah dan para sahabat baru selesai menaklukkan Khaybar, baru selesai mengalahkan orang-orang Yahudi. Maka ketika Ja'far dan rombongan sampai di Khaybar, Rasulullah baru selesai mengalahkan orang-orang Yahudi. Rasulullah sangat bergembira. Kata Rasulullah SAW, ma'adri bi'ayyihima afroh. Aku nggak tahu apa yang lebih membuatku gembira, bikudumi Ja'far au bifathi Khaybar, dengan datangnya Ja'far atau dengan takluknya Khaybar. Aku nggak tahu mana 2 hal ini membuatku lebih gembira. Jadi apa? Rasulullah betul-betul gembira. Kata para sahabat Rasulullah, kami tahu Rasulullah SAW betul-betul gembira dengan kedatangan Ja'far. Ketika Ja'far datang ke Khaybar, disambut oleh Rasulullah dicium. Apa namanya nih? Kening Ja'far. Ya. Tanda gembira dan senang dengan datangnya Ja'far. Nah, sejak saat itu Ja'far bersama keluarga beliau, mereka mulai tinggal di kota Madinah.
Madinah. Ada sebagian sahabat Rasulullah mengatakan ketika Ja'far sudah sampai ke kota Madinah, oleh Rasulullah Ja'far yang baru datang dari Habasyah, tentu saja dengan kondisi ekonomi yang masih labil, oleh Rasulullah Ja'far dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansor namanya Mu'ad bin Jabal. Jadi oleh Rasulullah dipersaudarakan oleh sahabat Ansor yang bernama Mu'ad bin Jabal dengan sahabat Ansor yang bernama Mu'ad bin Jabal. Ternyata setelah Ja'far tinggal di Madinah, maka pada waktu itu para sahabat Rasulullah mengenali Ja'far sebagai seorang sosok laki-laki yang sangat mencintai orang-orang miskin. Yang sangat mencintai orang-orang miskin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Ja'far yuhibbul masakin. Ja'far itu adalah orang yang mencintai orang-orang miskin. Yang mencintai orang-orang miskin. Ja'far biasanya duduk-duduk dengan sahabat-sahabat yang miskin. Jadi biasanya Ja'far seperti itu. Kalau misalnya lihat sahabat-sahabat Rasulullah lagi duduk-duduk dan mereka adalah orang-orang miskin, disamperin oleh Ja'far. Atau sebaliknya, Ja'far mengundang mereka ke rumah Ja'far. Untuk apa? Untuk dikasih makan, dijamu, dikasih minum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan pernah satu kali, pernah kejadian Ja'far mengundang kami sahabat-sahabat yang miskin ini ke rumahnya. Pada waktu itu tidak didapati satu makanan pun ada di rumah Ja'far. Tidak ada makanan apapun di rumah Ja'far. Tetapi apa? Ja'far pengen berbagi. Akhirnya apa? Dicari apa yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat yang miskin itu, kepada sahabat Abu Hurairah. Maka waktu itu oleh Ja'far didapati satu tempat yang biasa dipakai nyimpan madu. Dibuka tempat itu, ternyata madunya udah habis. Akhirnya oleh Ja'far dibelah wadah itu. Pas dibelah kan masih ada tuh sisa-sisa madu tuh. Nah, dibagi dua. Satu buat Abu Hurairah, satu buat Ja'far. Untuk apa? Untuk sama-sama apa namanya itu? Kalau bekas madu kan suka digini tuh, dijilat. Nah, masih ada di tempat itu. Jadi berbagi itu dengan Abu Hurairah. Sehingga kata Abu Hurairah, kami para sahabat menjuluki Ja'far dengan apa? Dengan Abul Masakin. Saking cintanya Ja'far dengan orang-orang miskin. Saking Ja'far ini sering berbagi dengan orang-orang miskin. Saking seringnya Ja'far ini apa? Duduk-duduk dengan orang-orang miskin. Ja'far biasa membantu, melayani orang-orang miskin. Sebaliknya orang-orang miskin pun mereka apa? Dengan senang hati membantu Ja'far. Hingga beliau dijuluki dengan Abul Masakin. Nah, itu Ja'far. Abu Abdillah kunyahnya, namanya Ja'far. Kemudian beliau dari Bani Hashim, sehingga apa? Disebut dengan Al-Hashimi. Al-Hashimi. Al-Hashimi Al-Qurashi. Abul Masakin. Abul Masakin. Dah, dicatat? Dah. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin antum harus ingat. Udah nih? Udah selesai? Nih. Hapus. Hari ini hari apa? Sabtu. Kira-kira pekan depan antum ada di mana jam segini? Ya gitu? Insya Allah ada di rumah. Kecuali yang nilainya jelek. Dah. Dulu waktu nyantri, beberapa hari sebelum pulang itu kami itu sering ngebayangin, kayaknya malam minggu depan kita kayaknya lagi minum kira-kira lagi minum teh manis, habis itu hujan gerimis sambil makan Indomie telur pakai kornet. Dibayangin. Nah, sekarang lihat. Ketika Ja'far radhiyallahu anhu sudah tinggal di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kayak gini.
Asbahta khalqi wa khuluqi. Jadi Rasulullah berkata kepada Ja'far, asbahta, engkau ini menyerupai khalqi. Apa khalqi? Khalqi itu fisik, wajah Rasulullah. Asbahta khalqi wa khuluqi, engkau ini menyerupai wajahku, rupaku, dan apa? Dan akhlakku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kemudian para ulama mengambil kesimpulan. Apa itu? Ja'far ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. Ja'far adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki wajah mirip dengan Rasulullah. Nah, para ulama kemudian menyebutkan, ternyata selain Ja'far, ada beberapa orang sahabat. Ingat, ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang wajahnya itu mirip dengan Rasulullah. Siapa saja mereka? Yang pertama, ingat, Ana bilang ada beberapa sahabat Rasulullah. Berarti apa? Sahabat Rasulullah, bukan selain sahabat. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang wajahnya itu mirip dengan wajah Rasulullah. Yang pertama siapa? Ja'far. Yang pertama apa? Ja'far bin Abi Thalib. Itu udah tahu ya? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Ja'far, putra Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat adalah Al-Husain bin Ali. Ya, Al-Husain bin Ali. Kemudian yang kelima adalah Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Kemudian yang keenam, yang wajahnya mirip juga dengan wajah Rasulullah adalah sahabat Qusam. Pakai fa. Qusam bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketujuh adalah sahabat yang bernama Abu Sufyan. Lihat nih, Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Ini bukan Abu Sufyan pemimpin orang-orang Quraisy. Abu Sufyan bin Al-Haris. Kemudian yang kedelapan, sahabat Rasulullah yang bernama As-Sa'ib bin Yazid bin Al-Muttalib. Nah, ini adalah 8 nama orang sahabat, 8 nama sahabat Rasulullah yang diketahui wajah mereka mirip dengan wajah Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib, Qusam bin Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, As-Sa'ib bin Yazid bin Al-Muttalib. Nah, ini yang diketahui sahabat Rasulullah dari kalangan laki-laki yang wajah mereka tuh mirip dengan wajah Rasulullah. Ini 8 orang ini. Siapa yang mengatakan?
Yang mengatakan ini adalah ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Hah? Penulis kitab apa? Bulughul Maram. Nah, ini Anda harus tahu. Ya, terkait orang-orang yang mirip wajah mereka dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga mengatakan selain mereka berdelapan masih ada lagi sahabat-sahabat yang mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah. Siapa misalnya? Di antaranya adalah Fatimah. Fatimah bintu Rasulillah. Ya. Tapi sudah kita katakan ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan laki-laki yang wajah mereka mirip dengan wajah Rasulullah. 8 ini yang terkenal. Ini yang terkenal yang mungkin antum pernah atau beberapa kali dengerin di dalam kajian-kajian asatidzah. Ja'far, Abdullah, Al-Hasan, Al-Husain, Muslim, Kutham, Abu Sufyan bin Al-Haris dan As-Sa'ib bin Yazid. Dah? Nih? Baik. Nah, beberapa bulan tinggal di Madinah pada tahun ke-8 Hijriah, Ja'far bin Abi Thalib dikirim oleh Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib dikirim oleh Rasulullah bersama 3.000 orang. 3.000 orang sahabat ke daerah yang bernama Mu'tah. Di waktu itu Ja'far bersama 3.000 orang sahabat berangkat ke daerah yang bernama Mu'tah. Mu'tah ini ada di mana? Mu'tah ini berada di wilayah Romawi. Salah satu daerah yang ada di wilayah Romawi, Mu'tah. Berangkat waktu itu. Pemimpin pasukan mereka adalah siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Jadi waktu itu Rasulullah berpesan kepada mereka, yang memimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, maka angkatlah sebagai pemimpin kalian Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian, kalau Ja'far terbunuh, angkatlah oleh kalian sebagai pemimpin kalian Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Maka mereka berangkat. Kemudian ketemu dengan tentara Romawi di Mu'tah. Terjadilah pertempuran yang gak imbang. Pada waktu itu, dalam sebagian kitab disebutkan orang-orang Romawi yang menghadapi kaum muslimin ini berjumlah 200.000 orang. Jadi 3.000 lawan 2.000. Tentu nggak imbang. Ya, tetapi apa? Para sahabat terus maju. Mereka terus maju. Dan kejadian ini disebut dengan perang Mu'tah. Disebut dengan perang Mu'tah yang terjadi pada bulan Jumadal Ula. Jumadal Ula tahun 8 Hijriah. Terjadi perang antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Gak imbang. Dan memang terjadi perang. Akhirnya apa? Zaid bin Harithah terbunuh. Orang-orang segera menyerahkan bendera perang kepada Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ja'far pun segera memimpin pasukan melawan orang-orang Romawi itu. Pada waktu itu saking dahsyatnya perang, Ja'far itu sampai turun dari kudanya. Ja'far turun dari kudanya, kemudian apa? Membunuh kudanya. Kudanya dibunuh, kemudian apa? Langsung perang, maju ke depan. Nah, kata Ibnu Ishaq, orang yang pertama kali, Muslim, orang Islam yang pertama kali membunuh kuda miliknya sendiri di medan perang adalah Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Apa maksudnya dibunuh? Maksudnya apa? Supaya tidak terpikir lagi di medan perang seperti itu dunia dan isinya. Jadi harta yang dipegang waktu itu kuda dibunuh, ya, dijagal, habis itu maju perang. Niatnya apa? Mati di jalan Allah. Dan memang Ja'far kemudian terbunuh. Nah, terbunuhnya Ja'far
Itu pertamanya dimulai dari apa? Beliau ditebas tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau ditebas. Kemudian apa? Tangan kiri beliau ditebas juga. Ya. Beliau masih maju. Beliau masih memegang bendera. Bendera perang adalah sesuatu yang harus terus diberdirikan. Kenapa? Karena bendera perang adalah identitas pasukan. Titik kumpul pasukan. Titik kumpul pasukan. Itu bendera. Karena dulu itu yang namanya identitas itu cuma bendera. Ya, kalau sekarang kan ada warna seragam, ada apa namanya itu badge ya. Habis itu ada lambang, ada logo, ada warna baret, ada apa lagi? Ada warna apa namanya itu? Macam-macam. Yang menjadi identitas pasukan pada waktu itu adalah bendera. Maka Ja'far mempertahankan mati-matian bendera perang supaya pasukan Islam tahu di mana posisi pemimpin mereka. Tangan kanan ditebas, dipegang pakai tangan kiri. Tangan kiri ditebas, dipegang pakai apa? Kedua lengan, dipeluk, didekap sambil berdiri supaya bendera itu nggak jatuh ke bawah. Akhirnya apa? Ditusuk pakai tombak. Jatuh, meninggal dunia. Jatuh, kemudian meninggal dunia. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami mendapati di sekujur jenazah Ja'far ada lebih dari 90 luka. Baik yang berupa tusukan pedang atau apa? Bacokan. Tusukan tombak atau bacokan pedang, atau yang berupa apa? Bekas tembakan anak panah. Lebih dari 90. Dalam riwayat lain disebutkan 90 luka ini itu bagian depannya aja. Belum dihitung bagian belakang. Jadi apa? Ja'far betul-betul mempertahankan ya bendera itu dengan sekuat tenaga sampai segitunya. Lebih dari 90 luka. Ja'far bin Abi Thalib terbunuh. Maka waktu itu majulah Abdullah bin Rawaha menggantikan posisi Ja'far, memimpin pasukan. Abdullah bin Rawaha pun terbunuh. Nah, ketika Abdullah bin Rawaha terbunuh, maka pada waktu itu kaum muslimin, para sahabat, nggak ada yang berani mengambil bendera itu. Bendera itu jatuh. Jatuh ke tanah, nggak ada yang berani mengambilnya. Sampai kemudian muncullah sahabat Rasulullah yang waktu itu masih mu'alaf, namanya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid waktu itu baru masuk Islam. Ketika melihat pasukan Islam nggak ada yang memimpin, dan kalau nggak ada pemimpin maka apa? Pasukan itu gampang kocar-kacir. Akhirnya diambil oleh Khalid. Kemudian apa? Dikibarkan bendera itu, dan Khalid berusaha sekuat tenaga gimana supaya pasukan itu bisa apa? Bisa bertahan. Dan ternyata apa yang terjadi? Atas izin Allah mereka bisa bertahan melawan 200.000 orang itu. Harusnya kan dibantai. Ya, 3.000 lawan 200.000. Tapi apa? Pasukan tersebut bisa bertahan mati-matian. Sehingga apa? Mereka pulang dalam kondisi yang terbunuh itu nggak banyak. Meskipun tentu saja 3 pemimpin mereka ini terbunuh syahid semua. Nah, setelah Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, Ja'far bin Abi Thalib kemudian disebut dengan julukan Dzul Janahain. Janahain, ya, Dzul Janahain. Beliau disebut dengan Dzul Janahain. Artinya apa? Laki-laki yang memiliki 2 sayap. Kata Rasulullah, Ja'far Allah gantikan kedua tangannya dengan 2 sayap. Yang dengan 2 sayap itu Ja'far bisa terbang ke sana kemari di dalam surga. Maka sejak saat itu Ja'far dipanggil dengan Dzul Janahain. Nah, julukan ini terkenal sampai-sampai sahabat Ibnu Umar kalau misalnya papasan dengan anak Ja'far, salamnya itu kayak gini. Assalamualaikum ya bena Dzul Janahain. Assalamualaikum wahai putra laki-laki yang memiliki 2 sayap. Karena saking terkenalnya Rasul mengucapkan ini di hadapan para sahabat beliau. Sebagian orang menyebutkan karena Ja'far punya 2 sayap, Ja'far disebut juga dengan apa? At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Apa arti At-Tayyar? Penerbang. Ketika Ja'far meninggal dunia, syahid di medan Mu'tah, waktu itu Ja'far masih berumur 39 tahun. Radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terbunuh syahid
di Perang Mu'tah tahun ke-8 Hijriah. Itu, ya. Nah, setelah terbunuh Ja'far, maka istri beliau Asma bintu Umais Al-Khazamiyah, beliau menjanda. Ya. Kemudian setelah menjanda beberapa waktu, beliau kemudian dilamar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilamar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pernikahan itu kemudian lahir seorang putra yang bernama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar meninggal dunia, menjanda lagi Asma bintu Umais. Maka setelah berlalu beberapa waktu, Asma bintu Umais dilamar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini sekilas tentang sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Udah Isya? Udah Isya ya? Mau ditanya nggak? Hah? Oh. Pertanyaan pertama buat Ziyad. Ziyad, sebutin 3 nama putra Ja'far. Tahu? Enggak? Lupa? Ligar. Abdullah. Aun. Muhammad. Betul. Abdullah, Aun, Muhammad. Berikutnya Uwais. Oh, jangan, Uwais sudah sering. Rasya, mana Rasya? Rasya Uwais. Rasya. Apa julukan Ja'far? Nggak ada di situ. Hah? Apa? Masa kini? Bukan. Tahu? Nggak. Coba itu aja tuh. Yusuf. Apa julukan Ja'far? Apa? Nggak tahu. Rafli Tahosus. Ya. Mana Rafli Tahosus? Nah, apa julukan Ja'far? Abul Masakin. Setelah meninggal dunia beliau dijuluki apa? Masih kelihatan? Apa? Nggak tahu. Setelah meninggal dunia beliau dijuluki dengan siapa? Dzul Janahain. Nah, masih ada gitu ya? Dah, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir untuk Nadi. Mana Nadi? Hah? Nadi. Faisal Basir. Hah? Apa? Fauzan. Fauzan. Mana Fauzan? Fauzan Ustaz 1. Oh, itu. Fauzan. Siapa nama istri Ja'far? Asma bintu? Gak tahu. Bian. Siapa nama istri Ja'far? Bintu Umais. Pertanyaan terakhir lagi. Siapa ya? Hudzaifah. Nah, Hudzaifah situ pojok. Hudzaifah. Mana Hudzaifah? Coba. Antum sebutin saudara laki-laki Ja'far. Hah? Thalib. Terus? Ali. Akil. Terus? Siapa? Ali. Terakhir lagi, pertanyaan terakhir ya. Sebutkan orang-orang yang mirip wajahnya dengan Rasulullah dari kalangan sahabat beliau. Yang pertama, gak usah dilihat buku-bukunya. Azam.
Yang pertama Ja'far, pintar. Yang kedua itu siapa? Gumilar. Lupa. Mana Arya? Arya mana Arya? Siapa? Abdullah bin Ja'far. Yang ketiga bukan M Fadlan. Mana M Fadlan? Oh ini. Fadlan satu lagi, Fadlan Maulana. Nah. Al Hasan. Berikutnya Fathan Ustaz 2. Abdullah bin udah tadi. Siapa lagi? Tahu? Lupa? Muslim bin lupa? Aba, mana Aba? Muslim bin apa tadi? Muslim bin Akil. Berikutnya itu tuh yang di belakang yoga siapa namanya? Ya Rozan. Siapa? Tadi sudah Ja'far, Abdullah, Al Hasan, Muslim. Terus siapa lagi? Lupa. Saiful, man Saiful? Al Husain bin Ali. Berikutnya Fawaz. Siapa? Kusam bin siapa? Novel bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berikutnya Novel Mauri, siapa lagi? As-Sa'ib bin Yazid bin Al-Muttalib. Udah berapa tuh? Ada yang belum disebutin? Siapa yang tahu? Ya, Fadlan aja. Bu Sufyan bin siapa? Bin Al-Muttalib. Ya. Sekarang kelas 3. Siapa yang hafal 8 nama itu? Cung. Kelas 3. Kelas 3 Wusto. Ini pelajaran kita sebelum pandemi melanda. Masih ingat tuh di atas. Siapa kelas 3? Siapa yang hafal 8 nama itu? Nggak ada? Nggak ada? Ihsan. Jangan dikasih tahu. Siapa yang pertama? Dah. 8. 1. Ja'far. Yang kedua. 3. 4. Kelima. Kelima. Kusam bin Abbas. Yang keenam Abu Sufyan bin Al-Haris. Yang ketujuh As-Sa'ib bin Yazid. Yang ke-8 siapa? Lupa? Siapa? Apa? Ya itu aja tuh Yudi. Bantu Yud. Satu lagi siapa? Muslim bin Akil bin Abi Thalib. Nah, ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.